Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita diambil dari Rut 2, ayatnya seluruhnya berarti ya. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa, kita akan membaca renungannya terlebih dahulu artikelnya. Judul renungan kita pada hari ini adalah Di Balik Kepedulan. Kami sedang berada di ruang gawat darurat sebuah rumah sakit. Anak kami memerlukan penanganan serius dari dokter. Beberapa perawat berusaha menemukan nadi anak kami untuk memasang jarum infus. Kalau tidak berhasil, mereka mencobanya di pergelangan tangan kanan dan kiri berkali-kali tapi tanpa hasil. Anak kami sangat kesakitan dengan upaya-upaya itu. Lalu seorang ibu mendekat. Dia adalah orang tua dari pasien remaja yang sedang ditangani dokter di ruangan yang sama. Melihat kesulitan para perawat itu, dia menawarkan diri. Dalam sekali usaha, jarum infusnya terpasang dengan baik di tangan anak kami. Rupanya dia adalah seorang perawat senior di rumah sakit lain. Ketika pagi itu Ruth meninggalkan ibu mertuanya dan memutuskan pergi ke ladang. Ia tidak tahu akan berada di ladang siapa. Dia hanya berharap bertemu dengan seorang yang bermurah hati dan mengizinkannya memunguti bulir jelai di ladangnya. Dia sadar, sebagai orang asing bisa saja dia mengalami penolakan atau pengusiran. Tetapi hari itu dia memasuki ladang Boas, seorang yang mengasihi Tuhan dan menghormati sesama. Hari itu Ruth bukan hanya mendapatkan bulir-bulir gandum, tetapi juga perlindungan, jaminan keamanan, serta kecukupan bahan makanan. Bahkan di sepanjang musim panen itu, dia hanya memungut jelai di ladang Boas. Sebuah kebetulan yang menakjubkan, tetapi sebenarnya di balik semuanya ini, ada kemurahan Tuhan yang sedang bekerja dalam hidupnya. Dan dalam hidup kita pun, Allah yang sama juga tetap berkarya. Kebetulan sebenarnya merupakan tangan misterius Allah yang bekerja untuk memelihara kita. Nah, kita akan melihat di sini. Hari ini kita akan belajar dari seorang wanita yang bernama Ruth, gitu ya. Oke, mari kita mulai saja. Judul perikopnya adalah Ruth bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech. Namanya adalah Boas. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Dia berkata pada penyapit-penyapit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati engkau, Tuhan. Lalu kata Boas pada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tetapi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah dia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika itu pun dia tidak berhenti. Setelah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai kepada ladang lain, dan tidak usah lagi engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicetok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu, sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi pada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal.
Tuhan kiranya membalaskan perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuanku telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah supmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyapit-penyapit itu dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya, makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan pada pekerja-pekerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah dia diganggu. Bahkan haruslah engkau dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang lalu ia mengiring yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkat nyala lalu masuklah ia ke kota ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya pada mertuanya sisanya yang ada setelah kenyang itu. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di manakah engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang memberkati engkau. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu kepada siapa ia bekerja. Katanya nama orang kepada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi pada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pekerja-pekerjaku, sampai mereka menyelesaikan seluruh penyapitan. Lalu berkatalah Naomi pada Rut dan menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pekerja-pekerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat dengan pekerja-pekerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu dia tinggal kepada mertuanya. Oke, kita hari ini sesuai dengan judul, yaitu kita akan belajar karakter terpuji dari seorang wanita yang bernama Rut. Nah, karakter terpujinya ini seperti apa sih? Seperti ini ya. Rut itu orangnya rajin. Dapat kita lihat di sini ya. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Jadi Rut ini tidak bisa diem tok di rumah, tetapi dia maunya kerja. Rajin toh. Ayat 7. Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai. Lah ini perempuan-perempuan mengumpulkan jelai. Terus kemudian ayat 15 dikatakan, setelah ia bangun untuk memungut pula. Jadi berkali-kali ya dikatakan Rut ini bekerja. Ini menunjukkan bahwa Rut seorang yang rajin bekerja. Pertanyaannya, kita adalah orang yang rajin bekerja apa enggak? Bekerja baik di ladang Tuhan maupun di ladang di tempat di mana Tuhan tempatkan kita bekerja secara sekuler. Apakah kita benar-benar secara full hearted, yaitu benar-benar sepenuh hati itu bekerja. Rut ini kelihatannya sangat tulus, ya. Nah, apa yang dilakukan Rut itu sebenarnya tercermin di dalam Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-22. Dikatakan begini, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke teminya dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Supayanya itu harus kau tinggalkan bagi siapa? Orang miskin, orang asing. Akulah Yahweh Elohimmu. Jadi memang Rut ini kriteria dia kan orang asing, orang Moab. Memungkinkan sekali juga dia orang miskin. Oke. Ulangan 24 ayat 19 sampai 21. Apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk ngambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, janda,
supaya Tuhan Yahweh Elohimmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Jadi dari ayat 19 itu, engkau tidak akan mati kekurangan enggak? Ketika engkau tuh terlupa seberkas di ladang. Enggak. Justru itu yang Tuhan gunakan untuk memelihara daripada orang-orang yang miskin. Nah kalau itu kamu babat habis semua, ya orang-orang miskin ini kan enggak kebagian. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa daunnya sekali-sekali. Sekali lagi, itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Jadi apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Oke, sampai sini jelas ya. Apa yang dilakukan Rut? Rut adalah janda, Rut adalah orang asing, Rut adalah orang miskin. Jadi cocok Rut ini memenuhi hukum Taurat seperti ini. Nah, karakter yang kedua adalah Rut itu sopan santun ya. Karena ayat 2 dikatakan ini, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Terus kemudian dia minta izin kepada Naomi. Naomi ngomong, pergilah anakku. Jadi Rut ini kalau dalam bahasa Jawa orang itu ngerti unggah-ungguh gitu ya. Jadi sopan santun. Gak langsung budal bludus gitu ya. Jadi ditinggal pulang apa itu enggak ya. Ditinggal pergi itu enggak. Tapi benar-benar selalu minta izin. Ini karakter sopan santun yang perlu kita perhatikan ya. Kadang seringkali kita orangnya gerusa-gerusu, gak usah sopan santun, langsung aja. Kadang-kadang kita seperti itu. Tapi firman Tuhan pada hari ini menegur kita supaya tidak menjadi yang seperti itu. Dan ayat 7 dikatakan ini. Tadi ia berkata, izinkanlah. Nah muncul lagi ya. Kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit. Ya. Jadi sini karena mau melakukan ini, minta izin lagi gitu ya. Ini sopan santun. Hal yang berikutnya yang ketiga adalah kerendahan hati seorang Rut. Apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupa seberkas, ini yang kita akan nanti ya. Itulah bagian daripada orang asing. Nah, terus yang jadi permasalahan itu gini ya. Bukan permasalahan sebenarnya. Rut ini adalah orang yang asing, janda, yatim kita tidak tahu ya benda. Tapi yang pasti janda, asing, dan kemungkinan besar dia itu miskin. Tapi Rut tidak memiliki rasa yang malu untuk melakukan pekerjaan yang mungkin menurut sebagian orang dipandang sebelah mata. Terus kemudian Rut itu adalah rendah hati dalam, kita bisa lihat di ayat yang 10. Rut itu nyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kalau misalnya orang tidak rendah hati, menganggukkan kepala saja pada orang yang bersangkutan tidak mau. Tapi ini menyembah. Nah, ini menimbulkan kontroversial dalam pengertian gini. Kenapa kok Rut itu menyembah Boas? Dan Boas menerimanya. Karena belum ada Matius pasal yang keempat ayat 10. Dikatakan ini, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Setelah perintah ini muncul, maka tidak boleh ada praktek lagi penyembahan kepada manusia. Hal ini dapat kita lihat di Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai ke-26. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya sambil tersungkur di depan kakinya. Nah ini ya, Kornelius ini mungkin saking senengnya atau ya apa, tuh langsung ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia biasa, implisinya aku nggak pantas kamu sembah. Yang seharusnya kamu sembah itu adalah hanya Allah saja. Oke? Berikutnya, Rut tahan terhadap penderitaan. Bandingkan dengan Naomi yang terkesan hopeless. Naomi padahal sama Rut itu ngalami situasi ini sama loh. Coba kita lihat ya Rut pasal yang ke-1 ayat 20-21. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Mara itu pahit ya. Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ini pesimis ya. Dan dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Minus lah saldonya. Bukankah kamu menyebut aku Naomi karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku?
Nah, jadi intinya ini Ruth ini mengalami hal yang sama dengan Naomi, tetapi Naomi-nya tuh ngomel terus. Sedangkan kalau kita lihat karakternya Ruth tidak ngomel. Demikianlah Ruth tetap dekat dengan pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Jadi memang dikatakan ya, Ruth itu memang berjanji akan menjaga mertuanya. Jadi Rut 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan gini. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Perhatikan ya, ini janji Rut. Sebab kemana engkau pergi, di sana juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Ini tidak cuma janji gombal, janji kosong. Ini benar-benar dilakukan. Buktinya apa? Ayat 23 yang terakhir dikatakan apa? Dan selama itu dia tinggal pada mertuanya. Ayat 17 dikatakan apabila di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu. Jikalau suatu apapun yang memisahkan engkau, aku dari engkau, selain daripada maut. Jadi ini menambahkan bahwa Ruth itu setia. Nah kalau kita rangkum, Ruth itu memiliki karakter dia itu rajin, sopan santun, rajin dalam memungut jelai itu ya. Sopan santun, selalu minta izin sebelum memungut jelai. Kemudian rendah hati. Dalam pengertian, Ruth ini statusnya janda, miskin, dan juga dia itu adalah orang asing. Tapi dia tidak malu untuk melakukan hal-hal demikian. Sekalipun pekerjaannya itu mungkin quote-unquote dinilai orang itu rendahan. Ini tahan menderita, tahan mengalami percobaan. Karena seringkali waktu itu kan terjadi perang-perang gitu ya. Perang-perang, terus kemudian bahkan membuat kita menderita. Tapi Ruth adalah pribadi yang tahan menderita. Dan yang berikutnya yang terakhir adalah Ruth adalah orang yang setia. Karena dia dulu di Ruth 1 dia pernah berjanji kepada Naomi, dia tidak akan meninggalkan Naomi. Dan itu dia genapi pada saat Naomi mengizinkan Ruth mengikutinya. Oke, itu renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.